Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dinda Nurul Iza. Dan dalam 7 menit ke depan, Dinda akan menyampaikan kajian Islam. Dan kali ini Dinda akan mengangkat judul yang berbeda dari biasanya, yakni judulnya Ibadah Haji Virtual, apa sih hukumnya? Nah sahabat, tentunya kajian ini bersumber dari buku yang sudah Dinda bawa dengan judul Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul. Buku ini ditulis oleh Istimawan Dipo Husodo dan kali ini Dinda mengutip pada halaman 158. Nah, nantinya Dinda akan memberikan penjelasan lebih dan tentunya Dinda mengutip dari berbagai sumber mengenai ibadah haji virtual ini seperti apa. Oke, langsung aja. Nah, sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa sempat ramai diperbincangkan mengenai ibadah haji virtual. Kalau kita ngomongin mengenai ibadah haji virtual, itu kan pemicunya nih, kalau Dinda nggak salah, itu Arab Saudi merencanakan ibadah haji dengan memanfaatkan sebuah teknologi yang bernama Metaverse. Kira-kira apa sih Metaverse ini? Jadi, Metaverse ini memindahkan dunia nyata ke dunia virtual. Jadi, memungkinkan seluruh umat Islam untuk mendatangi lokasi-lokasi bersejarah di Mekah tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Tapi dengan adanya Metaverse seperti ini, rasanya kita yang melaksanakan ibadah haji di sana tapi melalui virtual itu kan rasanya tidak afdal ya sahabat, karena kita melaksanakan haji kan tujuannya untuk memenuhi panggilannya langsung gitu. Kita benar-benar hadir di sana. Tapi kalau sudah melalui virtual, kira-kira gimana ya hukumnya? Apalagi kita kan tidak langsung gitu ya, tidak langsung berhadapan di tempatnya. Nah, kira-kira apa sih hukumnya? Dan ternyata Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menegaskan bahwasanya ibadah haji melalui dunia virtual reality atau metaverse itu tidak memenuhi syarat sahnya ibadah. Jadi MUI menjelaskan bahwasanya dengan adanya metaverse ibadah haji ini tidak sah gitu ya sahabat. Selain itu, pelaksanaan ibadah haji dengan mengunjungi Ka'bah secara virtual itu dirasa tidak cukup dan juga tidak memenuhi syarat sahnya sama sekali. Karena kalau kita ketahui nih sahabat, yang namanya ibadah haji ini kan ibadah mahdhah ya, jadi dan juga bersifat tauqifi. Jadi tata cara pelaksanaannya pun sudah ditentukan, apalagi ada beberapa ritual yang harus dilaksanakan secara fisik, artinya secara langsung dengan jasmani kita gitu. Jadi tidak bisa kita laksanakan secara virtual saja, karena itu saja sudah tidak memenuhi syarat sahnya gitu. Apalagi kita tidak bisa hadir langsung secara fisiknya. Dan sahabat-sahabat semua, kita diingatkan kembali nih dalam buku ini mengenai dasar hukum ibadah haji. Tentu kita ketahui bahwasanya ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib untuk dikerjakan hanya sekali dalam seumur hidup oleh setiap umat muslim yang mampu untuk melaksanakannya atau mengerjakannya gitu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Masya Allah, luar biasa ya sahabat. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata Ketua Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan nih bahwasannya haji ini merupakan ibadah mahdhah dan juga ibadah yang bersifat dogmatik. Jadi, di mana tata cara pelaksanaannya itu atas dasar apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apalagi aktivitas manasik haji itu juga pelaksanaannya terkait dengan tempat tertentu. Misalnya nih seperti tawaf. Nah, perlu diingat ya sahabat bahwasanya ibadah haji dan umroh itu tidak bisa dilaksanakan dalam hati saja atau dalam angan-angan saja. Dan juga ibadah haji dan umroh itu tidak bisa dilaksanakan secara virtual karena sudah kita ketahui bahasanya itu semua tidak termasuk pada syarat sah beribadah. Apalagi kita melakukannya dengan cara mengelilingi Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah itu berupa gambar atau replikanya saja. Nah, sahabat, kemudian hal ini bisa menjadi salah satu sarana sebagai tempat untuk berlatih atau latihan dengan menggunakan metaverse tadi, dan di mana dengan metaverse ini bisa bermanfaat untuk mengenali lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan ibadah oleh para calon jamaah. Sahabat-sahabat semua, sudah kita ketahui ya bahwasanya metaverse tadi itu menjadi bagian dari inovasi teknologi yang perlu disikapi dengan cara proporsional. Jadi kita harus mengetahui nih, kira-kira dengan adanya metaverse ini harus kita apakan ya gitu. Apakah harus kita lakukan ibadah haji ini secara virtual gitu. Oke, sahabat-sahabat semua, sebelum Dinda mengakhiri kajian ini, Dinda ingin memberikan informasi dan juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ini di rumah ya. Kita sudah tahu nih bahwa teknologi itu canggihnya sangat luar biasa ya, dan juga memberikan kemudahan yang luar biasa juga untuk umat manusia. Tapi di saat yang sama kita harus memahami nih sahabat bahwasanya tidak semua aktivitas ibadah itu bisa digantikan dengan teknologi. Jadi, kita tetap harus waspada dengan cara kita melihat dulu apakah baik dan tidak, kemudian sudah sesuai dengan syarat sahnya atau tidak gitu. Jadi, kita boleh saja mengikuti teknologi yang ada saat ini, tapi kita juga harus tahu bahwasanya ada batasan di mana kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan syaratnya atau tidak. Semoga apa yang sudah Dinda sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.